wabarakatuh. Bersama Ibu di sini akan membahas mengenai himpunan bagian. Nah, kita lihat nih. Apakah kalian bagian dari siswa kelas 7 SMP? Ya dong, kamu bagian siswa kelas 7 SMP pastinya. Bagaimana dengan seluruh temanmu satu kelas? Lagi corona. Apakah mereka juga bagian dari siswa kelas 7 SMP? Pastinya. Namanya sekelas mah sama-sama kelas 7 ya. Apakah siswa laki-laki di kelasmu merupakan himpunan bagian dari siswa kelas 7 SMP? Iya. Bahkan kalau misalkan laki-lakinya di dalam satu kelas laki-laki semua, ya jelas itu kelas 7 SMP. Tapi kalau misalkan di dalam kelas itu adalah siswa perempuan, berarti bukan bagiannya gitu. Pertanyaannya bisa diganti kalau misalkan nanti ada kelas yang khusus laki-laki dan perempuan. Kalau dicampur memang bagian dari, atau enggak kalau memang laki-laki, apakah siswa laki-laki di kelasmu merupakan himpunan bagian dari siswa kelas 7 SMP? Kalau laki-laki semua iya, tapi kalau siswanya perempuan semua berarti bukan. Gitu aja. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita amati himpunan. Kita bisa amati. Nah, kita lihat. Seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang. Ya. Yang terdiri dari 15 siswa laki-laki, 17 siswa perempuan, 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, terus pemecahan masalahnya ada simbol-simbolnya nih. Jadi S itu untuk seluruhnya atau semestanya, A itu untuk laki-laki, B itu untuk perempuan, C itu untuk laki-laki yang gemar bola ya, D itu laki-laki gemar voli, E itu untuk perempuan gemar menari, F itu untuk perempuan gemar menyanyi, gitu ya. Oke. Lalu himpunan A adalah himpunan bagian dari S karena S itu kan kelasnya ya, kelasnya, kemudian laki-laki kan ada di S. Gitu. Himpunan B itu bagian dari S, berarti perempuan, ya. Perempuan. C itu bagian juga dari kelas. Ya, D itu bagian dari kelas, E itu bagian dari kelas, F itu bagian dari kelas. C itu bagian dari A karena A itu kan laki-laki gitu. Gemar bola, laki-laki yang gemar bola. Berarti C bagian dari A. Gitu. D bagian dari A, E bagian dari B, F bagian dari B. Kemudian C itu bukan bagian dari B. Karena kan C itu harusnya bagian dari A. B itu kan perempuan ya. Yang C ini bukan bagian dari B. D ini bukan bagian dari B. E ini bukan bagian dari A. F ini bukan bagian dari A. Jadi kalau bagian dari simbolnya itu seperti huruf C. Seperti huruf C gitu ya, bentuknya seperti ini. Kalau bukan bagian dari tinggal dicoret gitu. Kalau gambarnya itu kita lihat tadi nih, ada siswa laki-laki ya, ada siswa perempuan di dalam semestanya kelasnya. Kemudian tadi 10 siswa gemarnya apa? 5 siswa gemarnya apa? Nah, untuk perempuan 9 siswa gemarnya apa? 8 siswa gemarnya apa? Oke. Gitu cara gambar diagram Venn-nya.
Nah, kalau tadi kan kita mendaftarkan himpunan bagian darinya dengan simbol-simbol gitu kan. Nah, kalau sekarang itu kamu menentukan himpunan bagian darinya itu ada berapa sih gitu. Himpunan bagiannya ya. Jadi banyak himpunan bagiannya itu nanti kamu tulis gitu. Jadi misalkan gini, himpunannya itu ada A, ya, ada A. Berarti banyak anggotanya ada 1. Berarti kemungkinan himpunan bagian A-nya itu ada himpunan kosong sama A. Maka banyak himpunan bagiannya itu kan ada 2 ini ya, ada 2. Tapi sebenarnya bisa pakai cara rumus. Nih rumusnya nih 2 pangkat N, ya. Jadi, misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Jika NA sama dengan N bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat N, ya. Jadi, 2 pangkat N itu rumusnya. Tergantung N-nya itu banyak anggotanya. Banyak anggotanya. Misalkan lagi himpunan itu ada 2 anggota, berarti A sama B ya, A sama B. Jadi ada 2 nih, berarti kemungkinan itu himpunan kosong ya. Kan ini jadinya ada 4 nih, ya. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 himpunan kosong, terus himpunan A, himpunan B ya. Kemudian himpunan A, B ya kan, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kamu kayak mengurutkan gitu. Pertama himpunan kosong, terus 1 anggota, kemudian isinya 2 anggota. Kalau ada 3, 3, 4, 4 gitu. Misalkan lagi yang ini nih, yang ABC ya, yang ABC. Ini tuh nantinya kan kalau pakai rumus kan 2 pangkat N, N-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti kalau pakai rumus mah 2 pangkat 3 kan, ada 8. Ya, 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. 8 ya kan. Nah, cara mendaftarnya gini, berarti himpunan kosong dulu 1, terus hurufnya sendiri-sendiri dulu 1, 2, 3, terus hurufnya berdua. Pertama AB dulu ya kan, habis AB AC gitu kan, AB AC, kemudian BC. Nah, habis 2 anggota, 3 anggota deh. A, B, C. Gitu. Tua gapat manam jupan. Bener kan? Ada 8. Tuh. Lanjut. A, B, C, D. Ya. A, B, C, D berarti ada 4. Nah, kalau pakai rumus itu kan jadinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 ya. Bener nggak nih 16? Kita coba. Pertama himpunan kosong dulu. Kemudian satu-satu dulu hurufnya. Kemudian 2 huruf ya. A ke B. A ke C, A ke D. Terus habis A, AB, AC, AD. Sekarang B. BC, BD. BC, BD. Terus habis itu C ya. C, D. Gitu kan. Habis itu 3 huruf. A, B, C. A, B, C, terus A, C, D ya. A, C, D ya kan. Ya. A, B, D ya kan. A, B, D ya. A, B, C, A, B, D, A, C, D. Dah. Kemudian B ya. B-nya B, C, D.
Belum CDB? Udah. Berarti udah. Lanjut. A, B, C, D. Kita cek. Tua, gapat, manam, jupan, lan, lu, las, 12, 13, 14, 15, 16. Betul, gitu. Oke, sekian dulu pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terus kalau kamu tidak paham, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau menurut kamu channel Ibu ini adalah channel yang memanfaat kamu terus-terus untuk belajar matematika, kamu bisa klik subscribe. Kemudian kamu juga bisa klik like kalau suka videonya. Kemudian kalau kamu untuk ditonton ulang kan bisa ke save tuh, ke save di bagian yang kamu suka. Jadi kamu bisa tonton ulang, bisa. Kemudian kalau menurut kamu video ini bermanfaat buat teman-teman kamu, bisa kamu share, bisa kamu bagikan ya. Dan kalau misalkan kamu ingin merequest pembahasan ke Ibu, bisa juga ketik di kolom komentar ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah nonton video Ibu secara full. Oke.